Hai guys, balik lagi sama Enku di sini. Fans penyihir Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah munculnya penyihir berusia 1000 tahun yang memiliki kemampuan untuk menetralkan semua teknik, bernama Kurusuhana atau dijuluki sebagai The Angel. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 146 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 146 ini, Yuji dan kawan-kawan mengatur strategi guna mempersiapkan diri untuk menghadapi Culling Game, dan mereka mulai bergerak di posisinya masing-masing. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-146 kali ini adalah soal Culling Game. Pada awal scene, kita diperlihatkan para penyihir yang mendengar penjelasan dari Master Tengen soal penyihir yang bisa menetralkan suatu teknik. Master itu memberitahu jika bagian belakang dari Prison Realm bisa mereka buka dengan teknik kutukan yang The Angel miliki. Megumi pun bertanya, di mana keberadaan penyihir itu sekarang? Master Tengen menjawab jika wanita tersebut berada di koloni sisi timur Tokyo. Dia mengaku jika tidak memiliki informasi lebih dalam karena perisai Culling Game tersebut telah menolaknya. Master Tengen pun mengajak mereka untuk mengurutkan informasi dari sana. Terdapat 10 koloni di seluruh Jepang. Mereka terhubung dengan batasan dari koloni lain untuk menyalurkan orang yang tinggal di Jepang ke sisi pulau yang lain. Tsukumo heran, apakah Pulau Hokkaido tidak terhubung dengan koloni karena perisai yang dibuat oleh organisasi Jujutsu? Master Tengen membenarkan hal itu, dan pulau tersebut adalah tanah suci yang sudah terbiasa pula. Menyalurkan orang itu kedengarannya agak berlebihan, tapi itu sebenarnya persiapan untuk mengubah orang-orang di Jepang menjadi kutukan, dan nantinya untuk bergabung dengannya. Megumi bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga ritual itu selesai? Master tersebut memberitahu jika itu tergantung dari Culling Game itu sendiri, tapi kemungkinan besar sepertinya akan selesai dalam waktu 2 bulan. Peraturan pertama, 19 hari setelah para swimmer atau player membangkitkan teknik kutukan mereka harus menyatakan alasan mereka untuk berpartisipasi dalam Culling Game di sebuah perisai atau koloni. Maki berkomentar jika saat ini adalah jam 9 pagi, tanggal 9 November, dan para pemain akan bangun jam 12 malam, tanggal 31 Oktober. Megumi menyadari kalau masih ada waktu sekitar 10 hari dari 15 jam hingga Sumiki kakaknya harus bergabung ke dalam permainan ini. Peraturan kedua, jika seorang swimmer atau player tidak mengikuti peraturan di atas, teknik mereka akan ditarik kembali. Megumi kembali bertanya, barusan Master itu bilang kalau seorang player menolak untuk bergabung ke dalam permainan, maka mereka akan mati. Master Tengen membenarkan hal itu. Sebelumnya juga, Shoko-san bercerita jika menurutnya Idle Transfiguration tak akan dipakai untuk menghilangkan teknik kutukan peserta. Itu adalah penetralan, bukan penghapusan. Jadi itu bukanlah sumpah pengikat. Karena hal tersebut pasti ada semacam efek yang dipasangkan pada otak. Menurutnya peraturan, jika teknik kutukan itu dihilangkan, sang penyihir akan mati. Jika tidak, semua orang akan menolak untuk ikut serta. Maki memberitahu jika itulah kesimpulan dari Shoko-san. Sebaliknya, penyihir yang tak memiliki teknik kutukan seperti dirinya ini tidak akan memiliki resiko. Meskipun di sisi lain, Maki juga penasaran, bagaimana dengan kasus seperti Panda? Peraturan ketiga, jika ada non-swimmer atau non-player memasuki sebuah perisai atau koloni, maka mereka akan langsung menjadi seorang swimmer juga, dan akan diperlakukan seperti mereka yang sudah melakukan peraturan nomor 1. Yuji jadi penasaran, bagaimana dengan orang-orang yang sejak awal ada di dalam suatu koloni? Master Tengen memberitahu jika mereka akan diberikan kesempatan untuk meninggalkan perisai setidaknya 1 kali. Menurutnya peraturan ini tidak termasuk apapun soal masuk dan keluar dari koloni. Itu sejak awal memberikan tujuan jelas bagi player untuk bisa keluar dari koloni sebagai cara untuk memulai Culling Game ini. Untuk menjebak para player, kondisi mereka masuk sendiri itu penting. Yuji pun jadi teringat soal pesan dari Ino-san beberapa waktu yang lalu.
tentang meningkat dan berkurangnya keefektifan suatu perisai. Peraturan keempat, swimmer atau player akan mendapat poin dengan mengakhiri hidup dari swimmer lain. Peraturan kelima, sang game master yang akan menentukan jumlah nilai poin untuk nyawa seorang swimmer. Standarnya adalah 5 poin untuk penyihir dan 1 poin untuk non-penyihir. Yuji yang mendengar soal peraturan tersebut merasa jika peraturan yang diberikan seperti campuran dari peraturan lainnya saja. Megumi bertanya, saat master tadi bilang soal game master, siapakah itu sebenarnya? Tengen sama memberitahu jika itu adalah sebuah shikigami yang akan menempel pada tiap player, bernama Kogane. Lebih tepatnya, Kogane itu bukanlah game master, namun kasir depan. Akan lebih baik untuk menganggap game master itu adalah cooling game itu sendiri. Yuji yang mendengar hal itu berusaha keras untuk memahaminya. Peraturan keenam, tidak termasuk poin pribadi mereka. Para swimmer atau player bisa memakai 100 poin untuk bernegosiasi dengan game master dan menambah peraturan untuk diberlakukan hingga akhir permainan. Mendengar hal itu, mereka semua jadi berpikir. Menurut Tsukumo, mereka tidak akan bisa menghapus peraturan yang sudah ada, tapi mereka masih bisa untuk secara tidak langsung membatalkan sebuah peraturan. Peraturan ketujuh, sang game master harus menerima peraturan baru apapun selama itu tidak menimbulkan hambatan pada keberlanjutan permainan. Choso bertanya, apakah benar tidak apa-apa jika terus begitu? Master Tengen bercerita jika sebenarnya hingga tingkat tertentu mereka bisa menduga kalau penilaiannya akan adil karena para player sudah harus mematuhi peraturan umum itu. Dari sudut pandang Jujutsu, Kenjaku sendiri tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sepihak lagi. Peraturan ke-8, jika seorang swimmer atau player tidak mendapatkan 1 poin pun dalam kurun waktu 19 hari setelah kebangkitan teknik atau mendapat poin sebelumnya, teknik mereka akan ditarik kembali. Yuji pun bertanya, apakah dengan itu mereka harus membunuh orang-orang lagi? Megumi menjawab tidak. Dia merasa memiliki beberapa ide soal hal tersebut. Menurut Maki, untuk saat ini mereka sudah mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan. Sekarang mereka hanya harus menentukan peran mereka masing-masing. Untuk Yuki dan Choso akan tinggal di sini dan menjaga Master Tengen. Maki sendiri akan kembali ke klan Zenin untuk mengumpulkan alat-alat kutukan. Tepat setelah Gojo disegel, alat kutukan di dalam ruang gudang semuanya telah diambil oleh klan Kamo dan Zenin, sehingga membuat gudang itu menjadi kosong. Tapi sekarang Megumi juga sudah menjadi ketua dari klan Zenin pula. Yuji yang mendengar hal itu begitu kaget. Sambil merasa malu, Fushiguro berkata jika dia akan menjelaskan hal itu nanti. Maki mengaku jika dia bisa saja mengambil semua alat kutukan di dalam gudang milik klan Zenin. Tapi sebelum itu, dia ada perlu dengan master tersebut. Master Tengen tahu jika ini soal bengkel Kumiya Juzo. Maki pun berterima kasih atas bantuan yang master itu berikan. Setelah selesai nantinya, dia akan juga mencari panda dan bekerja sama di dalam cooling game itu sendiri. Kemudian Yuta memberitahu jika dia akan segera masuk ke dalam koloni dan bergabung ke dalam permainan. Dia ingin mengumpulkan informasi apapun yang bisa dia dapat sebelum Sumiki-san dan Megumi bergabung dalam permainan demi mencegah agar mereka tidak saling menghancurkan satu sama lain. Dan jika sesuatu terjadi pada Sumiki-san, dia akan menghindari koloni terdekat. Mendengar hal itu, Megumi meminta maaf karena telah merepotkan seniornya tersebut. Menurut Yuta, mereka mungkin tak akan bisa berkomunikasi atau bertemu karena gelombang elektromagnetik yang diputus oleh tiap koloni. Tapi sesaat Yuji dan Yuta jadi terkejut akan sesuatu. Mereka teringat soal pembicaraan mereka beberapa saat yang lalu. Ketika Yuji bertukar dengan Sukuna lagi, maka Yuta harus segera membunuhnya. Sambil berpikir keras, menurut mereka berdua, Megumi akan lebih aman jika Okotsu tetap berada di dekat Yuji. Namun dari sudut pandang kekuatan tempur, akan lebih efisien jika Okotsu bergerak sendiri. Megumi memberitahu jika mereka tidak punya waktu untuk membicarakan itu. Dia memberitahu Yuji jika tidak apa-apa. Kalau dia nanti mati, dia meminta Itadori untuk membunuhnya setelah itu. Tapi sambil menunjukkan ekspresi sewanya tersebut, Yuji sebenarnya menolak permintaan itu pula. Kemudian Megumi meminta tolong seniornya Maki untuk mencari Kinji seperti yang mereka rencanakan. Yuji yang mendengar nama itu jadi bingung. Yuta memberitahu jika Hakari Kinji adalah siswa kelas 3 yang saat ini masih diskors. Menurut Maki, mereka saat ini tidak punya cukup orang. Tapi dengan cara apapun, mereka harus bisa menemukannya.
Yuji pun bertanya, apakah orang itu kuat? Yuta bercerita jika orang itu agak sulit, tapi saat sudah beraksi, senior mereka tersebut bisa lebih kuat darinya. Dan akhirnya para penyihir kembali dan menjalankan misi mereka masing-masing. Ketika berjalan keluar, Yuji menoleh dan berterima kasih kepada Choso karena telah membantunya. Sambil tersenyum, rahim kutukan itu meminta adiknya tersebut untuk jangan sampai mati. Sedangkan Yuki dan yang sama yang melihat Choso seperti mau menangis cukup terkejut. Scene berpindah ke suatu tempat gedung pertunjukan. Di sana ada seorang talent yang telah selesai menunjukkan aksinya di hadapan para penonton. Meskipun sayangnya aksinya tersebut terbilang tidak memuaskan. Ketika di belakang, manajernya memarahi talent tersebut yang bernama Takaba itu karena aksinya barusan membuatnya begitu murung. Dia pun bertanya, berapa usia pria itu? Takaba menjawab kalau umurnya sekitar 35 tahun. Kemudian manajer itu memintanya untuk berhenti saja. Menurutnya, di industri hiburan ini banyak yang terbit terlambat atau orang yang tiba-tiba jadi populer, tapi mereka tidak ada yang tiba-tiba jadi lucu. Pada awalnya mereka menghibur, tapi kemudian terkubur di bawah yang lain. Sambil keluar ruangan, manajer tersebut merasa jika Takaba tidak seperti mereka dan Tokyo sudah menjadi seperti itu. Menurutnya talent tersebut lebih baik cari hal lain yang lebih cocok untuknya saja. Salah satu rekannya yang bernama Ken yang duduk di sebelah sambil membaca koran berkomentar. Dia sebenarnya suka material lelucon yang rekannya itu tunjukkan. Menurutnya beberapa orang jadi populer, bahkan walau mereka tidak lucu. Ada dua jenis orang yang selalu jadi populer. Mereka yang selalu lucu dan mereka yang selalu bisa memahami kalau mereka itu lucu. Dia pun bertanya, yang manakah posisi rekannya tersebut? Sambil kebingungan, pria yang bernama Takaba itu merasa jika menurut rekannya tersebut 50/50, tapi menurutnya kondisinya ini sekitar 7/3. Pria ini adalah salah satu peserta dari Cooling Game bernama Takaba Fumihiko. Akhirnya muncul lagi peserta Cooling Game selanjutnya. Teknik apa yang dimiliki pria ini? Apakah dia nantinya akan menjadi lawan buat Yuji dan kawan-kawan? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 146 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 146 yang intinya memperlihatkan munculnya peserta Cooling Game selanjutnya yang bekerja di bidang stand up komedian bernama Takaba Fumihiko yang saat ini karirnya sedang berada di ujung tanduk. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang mau nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.